Suka atau tidak suka, keputusan impor beras ini harus dipahami oleh publik, siapapun. Kalau kita lihat ke konsumen pasar tradisional ke warung, harga beras 9.000, 10.000, tapi jangan lupa per liter. Kementerian Perdagangan mencatat harga, Kementerian Pertanian mencatat harga, jadi dia mencatat harga yang ilegal. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait sebenarnya dengan salah satunya adalah pangan. Kemudian juga ikutannya dari pangan itu adalah pupuk, ya kan? Dan juga isu terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini broadcast, jadi harus saya ikuti, ya kan. Nah, telah hadir di Nur Iswan Channel dan kita amat sangat berbahagia didatangi oleh saya menyebutnya ya kawan baik yang dibandingkan saya terutama muda. Jadi Mas YK. Mas YK ini sekarang di Ombudsman RI, apa itu nanti Indonesia. Ombudsman, nanti Mas YK akan cerita sedikit, ya sedikit saja, karena yang lebih penting itu bukan institusinya, tapi pekerjaannya, ya kan. Selamat datang. Selamat datang, Mas YK. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang. Terima kasih, sahabat Nur Iswan. Saya sudah diundang di forum yang luar biasa ini. Oke, Mas YK. Kemarin sih kita nonton di media massa tuh yang paling vokal bersikap tegas dan jelas itu dari Ombudsman itu ya Mas YK. Karena gitu mungkin ya? bidangnya itu bidang beliau, karena beliau ini lama malang melintang setelah lulus dari Institut Pertanian Bogor tuh yang malang melintang di Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya. Namanya tuh Pataka. Pataka ya, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi. Pusat Pertanian. Pusat Kajian. Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi. Jadi kalau dari namanya aja kan buat sebagian besar kawan baik pasti agak seksi tapi serem, ya kan? Karena bahan pokok, ya kan? Mas YK, kemarin tuh kenapa kok rada ya, sebetulnya tegas tuh. Ya, stop impor beras. Wah, gitu. Padahal sebelumnya beberapa menteri ngomong akan impor, ya kan? Ya, sebetulnya satu, kita ingin melihat kewibawaan pemerintah ya. Yang pertama itu bahwa semua keputusan terutama terkait impor pangan, dalam hal ini beras, karena beras ini adalah komoditi, bukan hanya sekedar komoditi saja, tetapi dia punya juga aspek sosial dan politik yang sangat tinggi. Tapi sejak jadi ombudsman suaranya lebih lembut, ya kan? Padahal harus menyesuaikan. Sedang demonstrasi ya. Nggak apa-apa, lebih keras suaranya, nggak apa-apa. Nah, jadi suka atau tidak suka, keputusan impor beras ini harus dipahami oleh publik, siapapun. Publik kita ini kan dimensinya dari mulai low contact, high contact, ya harus paham terhadap impor beras. Gaya komunikasinya. Yes. Terus? Gitu. Nah, yang kedua kami lihat ada sesuatu yang tidak pas gitu ya, terutama masalah timingnya. Oke. Timingnya itu diumumkan di bulan Maret pada saat petani kita sedang panen raya. Panen raya pertama. Panen raya pertama. Kan panen itu ada dua yang besar itu. Nah, MT1, MT2. Betul. Nah, yang kedua. Jadi diumumkan pada saat Maret, padahal pada saat itu petani kita sedang merayakan panen. Panen raya. Sudah panen biasanya harganya jeblok, ditambah rencana impor. Nah, ini kan bisa dimainkan, digoreng ini kan. Oh, beras melimpah. Ada harga impor. turun. Nah, udah itu. Pedagang neken petani itu. Gitu kan. Oh, nah, gitu ya, benar ya logikanya. Betul, ya. Logikanya gitu. Nah, yang kedua adalah
Bulog ini ternyata, kan itu kalau impor beras ini kan yang boleh mengimpor cuma Bulog. Ya, satu-satunya. Satu-satunya kan. Tapi Ya. kita juga mencatat di Bulog ini ada hampir waktu itu ya 480.000 ton beras terindikasi turun mutu. Dan itu juga ekspor Dan itu di ekspor tahun dari 2018. Jadi stok Bulognya tuh Ya. besar, banyak. Nah, ini ada apa? Oke. Jadi kita mau impor, tapi di sini impornya Bulog digunakan untuk juga cadangan beras yang akan disimpan di Bulog. Tetapi beras yang ada saat ini juga turun mutu. Bang Nur, coba kita kalkulasi saja. 4.800.000 ton itu, 480.000 ton itu, kalau kita kali misal harganya 8.000 aja, itu udah hampir 3,5 triliun. Nah, itu siapa nanti yang akan mengganti? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan yang memutuskan institusi Rakordas. Ya, yang Rakordas itu rapat koordinasi terbatas yang bidang melekat ekonomi. di bidang ekonomi yang melekat di Kementerian Perekonomian. Anggotanya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, ada BPS, gitu kan, ada Bulog, gitu kan. Nah, tetapi setelah diumumkan ada dua kelembagaan, Dirut Bulognya sama Kementerian Pertanian menolak impor. Ya menjadi Lucu kan? Ya ironis. Ironi kan? Iya kan? Nah, jadi seperti berbeda, padahal itu mereka satu tubuh. satu tubuh. Pemerintah. Wajar dong akhirnya kami berpikir, Ada apa? ada apa di Rakortas? Oke. Apakah mereka masukannya tidak diterima, tidak diperhatikan? Kenapa ini harus dipaksakan? Nah, tetapi juga saat itu ada juga isu yang menarik juga. Apa itu? Amerika gagal panen. Oke. Tiba-tiba Cina mengimpor kedelai hampir 90 juta ton. Sebentar. Kan di Amerika nggak ada beras. Nah, sebentar dulu. Oh iya. Terus? Jagung meningkat 2 kali lipat impornya Cina nih. Gandum juga sama. Nah, biasanya nih kalau harga pangan pokok dunia naik, minimal kedelai dan jagung. Kedelai, jagung, gandum naik. Ini biasanya harga beras terdongkrak naik. Oh. Ada relasi ada begitu. Multiplier efeknya. Ada multiplier effect. Dan di satu sisi peristiwa kegagalan panen di Amerika, Brazil itu membuat pemikiran, apakah musim kita kali ini atau iklim kita kali ini bermasalah nggak terhadap gangguan produksi? Dalam perspektif itu bisa saja sebagai antisipasi keputusan impor sah-sah saja gitu. Tetapi kembali lagi tadi yang pertama harus dipahami oleh publik. Jadi mekanismenya, mekanisme pengambilan keputusan itu harus dipahami oleh publik. Ya, ini kan tidak ada penjelasan, tidak ada literasi yang mencerdaskan kita semua. Tiba-tiba di momen yang salah waktu itu dilontarkan isu untuk melakukan impor. Nah, celakanya ini digoreng juga sudah masuk ke ranah politik. Beberapa kementerian akhirnya dibully kan dalam tanda kutip ya. Menteri Perdagangan sampai akhirnya Menteri Perdagangan saya bersedia dicopot. Ya, gitu kan di forum DPR. Saya melihat ini nggak sehat. Kami melihat ini nggak sehat. Akhirnya kami turun untuk kurang lebih mendudukkan. Waktu itu rekomendasi kami, tolong dong Menko Perekonomian melakukan rapat terbatas untuk mengevaluasi kebijakan ini, sambil di satu sisi kita beri kesempatan Bulog untuk menyerap gabah petani. Dievaluasi. Saran kami sih Mei. Pantesan itu gara-gara Ombudsman kemudian isu itu yang tadinya panas menjadi agak lebih. Nah, 2 hari berikutnya Pak Presiden kan, alhamdulillah nih. Inline Presiden isunya. Kali ini lebih mendengar Ombudsman. Kan tidak selalu Presiden mendengarkan masukan Ombudsman. Karena kan kadang-kadang variabel keputusannya. Nah, tapi alhamdulillah selesai lah itu beras. Presiden Juni ini katanya kan ingin mengevaluasi. Walaupun sebelumnya dipanen di Kerawang, Presiden menyatakan karena kondisi iklim kemungkinan kita akan mengalami kondisi kondisi iklim kita tahun di 2021 itu kemungkinan akan sama persis dengan kemungkinan akan sama dengan 2020 iklim basah. Jadi kalau iklim basah khusus untuk pangan produksi melimpah, artinya cukup lah gitu ya, tidak melimpah surplus yang berlebihan. Tetapi
eh, keputusan impor harusnya bukan karena problem produksi gitu. Kalaupun memang itu diputuskan. Iya. Ya sebenarnya kan ini kok apa ya? Masalahnya jadi rutin. Padahal masalah ini sebenarnya ya sudah berlangsung lama. Berlangsung tapi lama. seperti dalam tanda petik kok selalu saja gagap gitu loh. Iya, Ya selalu kan? gagap, betul sekali. Ya. Kenapa kita seperti begitu? Mungkin karena ya menterinya kan gonta-ganti juga. Bukan begitu juga. Kalau itu pasti. Tapi yang paling penting kalau saya lihat sekarang itu tidak ada single policy terhadap kebijakan perberasan nasional kita. Oh. Jadi berbagai kebijakan Kalau itu perberasan kan kita ini sekarang ini spasial semua. di sini. mata ombudsman. Yes. Misalnya contoh ya, Menteri Pertanian meningkatkan produksi tujuannya. Ya. Harapannya kalau gagal nanti ada panen jatuh, Bulog masuk, nyerap, Ya. disimpan di Bulog. Maksudnya panen itu harganya jatuh. Kan produksi Bulog, melimpah, Bulog nyerap. Bulog nyerap, Nah, oke. Bulog nyerap, tapi Bulog nggak dikasih penyaluran. Ya Kan nggak karena nyambung gitu ya. di bantuan Iya. pangan non tunai. Nah, bantuan Kalau pangan dulu- tunai sekonyong-konyong adanya Jadi kalau di- dulu Bulog itu nyerap, kan nyerap itu kan nggak pakai daun tapi pakai uang. pakai uang. Tapi Bulog kewenangan untuk penyaluran tidak lagi dipercayakan, malah diganti dengan bantuan pangan non tunai. Ya. Ya terus Bulognya kan bingung dijual kemana. Kira-kira gitu ya Kira-kira logikanya. begitu. Oke. Dulu itu ada kebijakan harga atas dan harga dasar. Ya. Harga dasar itu selalu diumumkan, Bang Iswan, itu di bulan Oktober saat musim tanam kedua. Ya. Fungsinya agar petani tahu panen berikutnya ada tambahan, Oh, ya. gitu kan? Ah. Nah, sehingga mereka menanam Oke. karena ini harga sudah naik nih, insentif bagi petani. Oke. Nah, setelah itu Bulog bekerja nyerap. Nah, kita lihat nanti di bulan Juni, Juli pengadaan ini cukup nggak diperkirakan sampai Desember. Kalau nggak cukup, maka di Juli Agustus itu diputuskan impor. Oke. Nah, ini enggak keputusan Malah di impor Maret. di Maret. Jadi keputusan impor tidak sesuai dengan kalender iklim dan kalender tanam petani. Tapi masa pemerintah nggak tahu ya? Makanya tadi saya bilang, ini bukan masalahnya tidak tahu. Saya melihat tidak Ombudsman ada mengingatkannya kembali. Ya, tidak ada single policy perberasan kita yang memang berbasis scientific evidence, gitu kan. Oke. Nah, kan kalau berbasiskan scientific enak semua. Misalnya contoh lagi sekarang pakai HET. Tapi sebelum HET itu nanti kita lanjutkan. Jadi nanti kawan baik kita lanjutkan sedikit lagi tentang beras dan ini beras ini nanti ada hubungannya dengan pupuk soalnya. Oke. Ya kan? Jadi Pupuk sabar lebih dulu. seru lagi. Oh, lebih seru lagi. Nanti kita dengarkan. Oke. Penjelasan berikutnya. Kawan baik, kita lanjutkan. Tadi udah sampai perbincangan tentang beras itu HET. HET itu adalah singkatan dari harga eceran tertinggi untuk beras. Kalau premium itu maksimum konsumen membeli di harga 12.800 per kilogram. Kalau medium itu 9.800 per kilogram. Nah, pemerintah menetapkan harga eceran tersebut di mana modern trade atau pasar modern, supermarket segala macam tidak boleh menjual melebihi harga itu. Oke. Nah, tadi nyebut HET itu apa yang salah dengan HET itu? Filosofinya HET itu kalau menurut saya agak mengganggu rasa keadilan. Keadilan siapa? Golongan masyarakat menengah atas yang memiliki kemampuan membeli harga beras tinggi diharuskan akhirnya membeli harga beras yang sebetulnya rendah bagi mereka. Rendah buat mereka. Buat mereka. Padahal mereka bisa membeli dengan harga 50.000 15.000. per kilo pun mampu. 100.000 per kilo pun mampu. Oke. Nah, ini kan akhirnya tidak berkembang industri berasnya. Oke. Mestinya kan ada beras yang bisa. Nah, ini baru saya dengar nih, ombudsman-nya berpihak kepada industri ya. Tapi kan ini kan baru industri. Baru Nanti industri, beliau ya. juga berpihak kepada petani. Ya. Nah, tapi yang pasti dengan seperti itu kan ada pilihan petani untuk menanam beras
dengan kualitas terbaik, SOP, ya, dengan benih yang baik, dengan tata cara budidaya yang baik, dan nanti di harga yang baik, akhirnya karena bisa dijual dan mendapatkan pembeli yang baik. Oke. Kan begitu. Nah, Jadi ini ujungnya tuh sebenarnya kemanfaatan untuk petani juga kalau harganya iya. rice mill itu penggilingan tuh bisa beli harga baik. Kalau ditarik itu khawatirnya ke inflasi, sebetulnya tidak juga. Oke. Tidak perlu ada inflasi, kekhawatiran inflasi seperti itu. Nah, karena kekhawatirannya itu kalau ada harga beras kemasan plastik per kilonya 50.000 memicu itu tadi. Makanya pemerintah itu menetapkan harga seperti itu. Iya. Nah, sekarang yang kedua, rasa ketidakadilannya apa, Bang Nur? Iya. Kalau kita lihat ke konsumen pasar tradisional, ke warung, harga beras 9.000, 10.000, tapi jangan lupa per liter. Oh. Kalau dikalikan kalau dikonversi ke kilo, melebihi dari beras yang ada di harga supermarket. Mestinya pemerintah memproteksi, kalaupun mau, bukan di pasar modern dong. Kalaupun mau Di general trade, di pasar tradisional. itu, kalaupun mau murah gitu ya, jamin murah ini. Nah, ini kan kebalik jadinya nih. Dan kalau seperti begitu, karena HET ini kan rezimnya di atas harga HET kan nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya, kalau nggak ditangkap kan. Oleh Satgas Pangan. Nah, terus kenapa masih ada pencatatan? Pencatatan apa maksudnya? Kementerian Perdagangan mencatat harga, ataupun Kementerian Pertanian mencatat harga. Berarti kan harga yang dicatat banyak yang lebih dari itu. Jadi dia mencatat harga yang ilegal. ini sorry ya. Ya. Ini kan konstruksi berpikirnya di lapangan di lah. lapangan gitu kan ya. Buat ya. apa juga. Dan dengan Nah, seperti apakah mungkin Ombudsman merekomendasikan harga eceran tertinggi itu perlu ditinjau kembali? Ya, saya pikir memang tadi kata kuncinya tidak ada single policy perberasan, nggak nyambung kedua. Jadi kalau tadi yang kita ceritakan ini nyambungnya di mana? Nggak ada semuanya, tercerai-berai. Yang ini rezimnya rezim sanksi harga, penyalurannya ini rezimnya juga tidak nyambung dengan polisinya di Bulog dan Kementerian Pertanian. Kita tidak menyatakan ini salah siapa, tetapi ini tidak ada konektivitasnya antar kebijakan ini. Nggak komprehensif. Tidak komprehensif. Tidak ada konektivitasnya juga, scientific akademiknya juga tidak ada. Nah, akhirnya akan ada negara ya jelas melakukan banyak pemborosan, walaupun tidak bisa kita hitung secara ekonominya, tetapi di situ akan ada inefisiensi. Ya, kalau berarti maksud Mas Yaka itu seandainya ini tidak dilakukan perbaikan segera, bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa ini akan terus berulang. Terus berulang dan disinsentif. Contohnya sekarang penggilingan padi. Kenapa penggilingan padi? Banyak yang tidak berkembang. Iya. Nah, kan disinsentif. Banyak yang mati. Akhirnya. Nah, sekarang petani padi kita makin kesini makin banyak petani gurem. Makin kesini lahan yang dikuasai itu makin kecil. Makin kesini coba aja Bang Nur pikirkan, kalau dia petani rata-rata 60% petani kita itu menguasai lahan ataupun mengelola lahan rata-rata sekitar 1.000 meter persegi loh. Oke. Petani mengelola lahan 1.000 meter persegi. Nggak punya. Kita didik bicara tentang SOP baik, benih baik, pupuk baik, nyambung nggak di pikiran dia? Nggak sampai lah. Nggak sampai. Mereka juga udah ngitung pendapatannya paling kalau dirata-ratakan per bulan dapat 250.000. Cukup apa? Ya? Cukup apa? Yang begitu mau diurus oleh negara? Iya. Kalau 50.000 untuk satu keluarga makan itu ya 250.000 itu Ya, cuma kuat berapa hari ya? Artinya 60% petani padi kita sebetulnya menumpukan kehidupannya di sektor lain. Oh, bukan di sektor intinya. Bukan di sektor intinya. Ini, terus tadi kita ngobrol soal pupuk ya. Yes. Dan ini ada korelasinya. Iya. Ya kan? Ada masalah apa dengan pupuk itu? Maksudnya padahal pemerintah sudah mengeluarkan subsidi pupuk itu dan sangat besar itu jumlahnya. Besar sekali, hampir 29 triliun per tahun. Per tahun itu? Per tahun. Itu uang semua tuh ya? Uang lah. Oke, kenapa itu? Apa yang dari sisi dalam tanda petik potensi pelanggaran maladministrasi lah istilahnya, Ombudsman itu selalu? Ya, pertama kan kita masih kaji ya. Artinya hasil kajiannya tentunya nggak bisa saya sampaikan dulu sekarang. Okay. Tapi dugaannya ada.
Tapi kita indikasi itu. Indikasinya ada. Tapi begini aja dulu. Tujuan industri pupuk ini apa sih? Oke. Indonesia dulu membangun tahun 80-an. Industri pupuk ini tujuannya apa? Apa itu? Ya, ini yang harus kita cari. Cari itu bukan hanya sekedar dalam simbol. Tapi kan ironi, kalau tujuan industri pupuk berbisnis mengandalkan bisnis subsidi. Ini kan bukan tujuan sebuah. Ya, ekonominya pasti nggak efisien dan nggak kompetitif. Iya, itu dulu. Artinya kan sebetulnya kita jadi bisa missionnya industri. Yes. Mestinya kan berpikirnya tujuan pendirian industri pupuk itu adalah untuk membuat pupuk kita makin efisien, berdaya saing tinggi, kalau perlu orientasi pasarnya ekspor. Oke. Nah, hubungannya dengan lapangan petani? Nah, sekarang industri pupuk kita ini ditopang, berkembang, para direkturnya menikmati keuntungan yang cukup tinggi dan menikmati hidup yang cukup sejahtera, dari sangat teramat sejahtera dari bisnis subsidi. Oh, nah sebagian besar pabrik pupuk itu adalah milik negara ya? Ya milik negara semuanya, BUMN. BUMN. Yang dapat subsidi itu. Memang jadi, ada perusahaan yang bukan milik negara juga, tetapi Mas kecil. Eka, industri pupuk kita itu dimanjakan oleh subsidi negara. Nah, kan pertanyaannya sekarang, subsidi ini sudah jelas dinikmati oleh industri pupuk. Pertanyaan sederhananya, apakah petani menikmati subsidi itu? Ya menikmati lah. Kan harga beli pupuk untuk petani itu kan disubsidi sehingga harganya menjadi murah. Kan menikmati berarti. Murah, tapi kalau barangnya nggak ada? Memang suka nggak ada ya? Banyak. Kan gitu. Ada, tapi petaninya sudah tanam, nggak perlu lagi pakai. Oh, berarti ada masalah juga di distribusi dan ketersediaan. Akhirnya, ya, jangan-jangan yang dibutuhkan petani ini bukan pupuknya, tapi subsidinya. Maksudnya gimana tuh? Yang dibutuhkan petani bukan pupuknya tapi subsidinya. Oh, dalam bentuk yang lain. Yes, gitu. Oh, misalkan alat pertanian. Bantuan tunai langsung. Oh, gitu. Jadi kita harus memisahkan petani mana yang memang memerlukan bantuan pupuk. Kalau ditanya pupuk petani, misalnya Bapak butuh pupuk ya pasti butuh. Oke. Tapi pertanyaannya kita gali lagi, kebutuhan pupuk petani itu apa? Saya butuh, saat saya butuh ada, pupuk harus ada. Nah itu pun tidak dipenuhi. Saat saya butuh, pupuk kualitasnya sesuai, itu pun juga tidak dipenuhi. Kompleks ya ternyata. Kompleks sekali. Nah akhirnya kita harus review kebijakan ini, dan kami ingin juga... Tapi hasilnya belum bisa dibocorkan di Nur Iswan Channel? Belum, nanti the next. Kalau perlu nanti launchingnya di Nur Iswan Channel. Oke, Mas Eka. Oke ya. Ya. Jangan dalam-dalam dulu lah. Jangan dalam-dalam. Jadi sisakan beberapa tema panas di yang lain supaya Mas Eka juga terus hadir di sini. Penutup Mas, untuk segmen beras, pupuk dan peran ombudsman. Ya. Jadi gini, saya tuh agak kaget ya, Bang Iswan. Saya pikir begitu masuk ke ombudsman itu, saya akan banyak menemukan laporan dari para petani. Ternyata? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun petani yang melaporkan ke ombudsman. Ombudsman-nya kurang sosialisasi nggak? Bukan juga. Bukan ya? Bukan. Ternyata kami menemukan ada yang disebut dengan silent citizenship. Oh. Masyarakat diam. Masyarakat diam, walaupun mereka bersalah, udah stres ya kan? Tapi mereka nggak tahu. Jadi kalau begitu ya ombudsman harus sering-sering datang ke petani. Betul, kan kita petani bekerja sama dengan Nur Iswan Channel. Siap, kita nantikan program bersama kita nanti. Iya. Petani itu kan ada ngalah. Oke, ngalih itu berpindah dulu. Kalau sudah ngalih, tetap masih menderita. Yang saya khawatirkan ngamuk. Iya. Nah, ini yang harus. Oke, Mas Eka, terima kasih kehadirannya Mas. Oke, thank you so much atas kesempatan bisa hadir di Nur Iswan Channel. Kawan baik semua, kawan baik Nur Iswan Channel,
saya mengajak kawan-kawan semua untuk subscribe channel ini. Ini channel yang cerdas, channel yang membuka wawasan kita. Ada hot-hot isu yang dikemas secara cerdas. Terima kasih Mas Eka. Itu apa namanya, kita berterima kasih sekali. Ya. Kawan baik, nanti kita akan diskusi lagi ya kan dengan Mas Eka itu hal yang lain, karena Mas Eka ini sebenarnya besar di jalanan, di lapangan. Jadi figurnya ini perlu kita gali lebih dalam supaya kawan baik semua itu juga tahu perjalanan dan bagaimana suasana yang berubah dari jalanan, dari persawahan, ya kan? Ya. Kemudian harus menjadi pejabat publik di Ombudsman, Yes. ya kan? Nantikan hal tersebut di kesempatan yang lain bersama Mas Yeka dari Ombudsman RI.